Shalom Bapak Ibu, biarlah hari ini kita mau bersama-sama menyembah Dia, memberikan hati kita, memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Allah yang kudus, Allah yang layak untuk disembah. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku, penuhi hati kami Tuhan dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, bawaku dekat dalam hati-Mu, dalam hati-Mu Tuhan. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan
puncak Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yeskiel 38 ayat 23 berkata bahwa Allah akan menunjukkan kebesarannya dan menunjukkan kekudusannya. Dia akan menyatakan dirinya di hadapan bangsa-bangsa, di hadapan seluruh umatnya. Dan mereka akan mengetahui siapa Allah yang mereka sembah, bahwa adalah Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, Allah yang layak untuk terima segala kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Biarlah kekudusan-Mu itu Tuhan selalu ada dalam kami Tuhan. Kekudusan-Mu itu Tuhan jauh lebih besar dari segala-galanya Tuhan. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu kami menyembah, nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna. Kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, di tahta suci-Mu
Haleluya. Kami bersyukur kami boleh merasakan hadirat-Mu. Kami bersyukur Engkau Allah yang mulia, yang selalu layak disembah, ditinggikan. Dan hari ini kami bisa merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Kau sebentar kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Mari Roh Kudus Kau urapi setiap kami, buat kami mengerti, supaya kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan tema hidup di dalam kekudusan. Saya landasi khotbah saya pada hari ini dari surat 1 Petrus. Surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat ke-13 sampai yang ke-16. 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara-saudara yang terkasih, di sini Petrus sebagai penulis 1 Petrus ini, dia adalah rasul yang waktu itu murid Yesus ya. Dia mengingatkan kembali kepada para pembacanya saat itu. Pembacanya adalah orang-orang dari yang dulu dikhotbahi oleh Petrus, yang dulu diinjili oleh Petrus, dan akhirnya mereka bertobat. Yang termasuk dari ribuan orang tersebut. Akhirnya mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, dan disinilah Petrus menulis suratnya dan menyampaikan pada mereka, menguatkan mereka. Saudara, khususnya saya akan bacakan di ayat yang ke-14, dikatakan demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Di sini sangat jelas bahwa Petrus mengingatkan mereka kembali bahwa mereka dulu adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang seenaknya sendiri. Hidup di dalam dosa, hidup di dalam kenajisan, menikmati dosa, dan ketika mereka mendengar khotbah Petrus, mereka menjadi bertobat. Akhirnya mereka mengikut Kristus. Di sini Petrus mengingatkan mereka bahwa dikatakan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saat ini kamu itu sudah menjadi milik Kristus. Kamu sekarang sudah dikuduskan oleh Kristus. Oleh sebab itu, jangan kembali pada masa lalumu. Kalau di bahasa aslinya, turuti hawa nafsu, artinya jangan serupa lagi pada saat kebodohanmu. Jangan kembali lagi. Tapi saat ini adalah waktunya engkau, kata Petrus, hidup di dalam kekudusan. Mengubah gaya hidupmu. Jangan lagi menjadi orang-orang yang bodoh. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membaca ayat ini dan merenungkan tujuan dari teks ini dituliskan, kita bisa mengambil sebuah pelajaran dari firman Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus menjadi pengikut Kristus, kita adalah ciptaan baru. Kita adalah orang-orang atau anak-anak Allah yang sudah dikuduskan. Sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Dan ini saatnya kita untuk membenahi diri kita, mengubah kebiasaan-kebiasaan kita di dalam kehidupan kita. Yang kebiasaan-kebiasaan tersebut adalah kebiasaan-kebiasaan berdosa. Kita sudah dibenarkan, tetapi untuk kebiasaan berdosa itu butuh waktu untuk mematikannya. Jadi saudara-saudara,
Petrus di sini firman Tuhan mengatakan, ayo jangan turuti lagi, harus kuasai diri kita. Hiduplah di dalam kekudusan, jangan lagi kembali kepada dosa yang lama. Khususnya di dalam hal kekudusan, kenajisan, pikiran kotor, saudara-saudara. Kalau saat ini saudara-saudara masih terikat, masih merasa enak hidup di dalam dosa, jatuh di dalam dosa kenajisan, saudara, saya mau katakan pada hari ini, kembalilah. Buatlah hidup saudara terus berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa tetap mematikan kebiasaan-kebiasaan berdosa kita, hidup yang tidak kudus itu? Dikatakan bahwa, kembali juga di dalam ayat 14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jadi kunci di mana kita bisa mematikan kebiasaan-kebiasaan berdosa kita, hidup dan berpikir najis tadi, adalah mentaati. Apa yang kita taati? Yang kita taati adalah firman Tuhan. Kita mentaati pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita tidak hidup taat kepada firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan selama ini, percuma, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Yang ada kita hanya jatuh di dalam dosa. Apalagi dosa itu adalah dosa seksual, dosa kenajisan, percabulan. Saudara, kalau saudara masih bergumul dalam hal tersebut, saudara masih bergumul di dalam dosa-dosa kenajisan, hari ini saya mau katakan, taati firman Tuhan. Jangan tanggung-tanggung kalau taat. Sedikit saudara tidak taat firman Tuhan, saudara pasti jatuh dalam dosa tersebut. Saudara, di dalam hari-hari puasa ini, latihlah dirimu untuk mengubah hidupmu dengan taat kepada firman Tuhan. Oleh sebab itu, terus baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dan jangan menyerah, saudara-saudara. Andalkan Roh Kudus, saya percaya semua saudara pasti hidupnya berkemenangan. Tidak lagi hidup pada dosa yang lalu. Tidak lagi tinggal hidup di dalam kebodohan saudara di masa lalu. Saudara-saudara, saya dorong saudara-saudara untuk terus mentaati firman Tuhan, baca dan renungkan firman Tuhan. Yang terpenting adalah praktekkan firman Tuhan. Supaya saudara benar-benar dengan kuasanya saudara diubahkan. Kalau Tuhan mengatakan, ayo jangan lagi main gadget yang membawa saudara pada pikiran-pikiran najis, dosa-dosa cabul, saudara puasakan gadget tersebut, saudara hindari. Sehingga saudara akan terlatih dan akhirnya saudara bisa berkemenangan di dalam dosa tersebut. Saudara menjadi orang menang, saudara itu sudah punya benih ilahi. Jadi ada jaminan saudara menang dari dosa-dosa kenajisan. Saudara, dengan firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini, percayalah, tetaplah kuat di dalam Tuhan, dan di masa puasa ini saudara terus berlatih untuk mengalahkan kedagingan saudara. Ini saatnya Tuhan mau menguasai diri saudara secara penuh dan biarkan Roh Kudus terus memimpin saudara. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini yang kami renungkan. Terima kasih untuk Roh Kudus mengingatkan kami melalui pembacaan firman hari ini. Kami merenungkannya dan kami bersyukur karena firman-Mu selalu mengoreksi diri kami. Firman-Mu selalu menuntun kami di dalam jalan-jalan-Mu yang benar. Terima kasih Bapa buat firman-Mu ini. Biarlah firman ini terus bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terus berakar kuat dan berbuah-buah lebat. Terima kasih Bapa di dalam keseharian kami. Bukan saja pada saat kami berpuasa, pada saat hari-hari berikutnya kami mau terus menang di dalam Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu, untuk penyembahan yang kami naikkan Tuhan pada Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya dorong saudara-saudara untuk tetap kuat di dalam firman, terus merenungkan firman, andalkan Roh Kudus,
dan nikmati kuasa Tuhan yang mengubah hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati.